Welcome to our channel. Dalam waktu dekat ini, dunia olahraga dikejutkan dengan dua hal besar. Selain kepindahan Lionel Messi dari Barcelona yang membesarkan namanya, pensiunnya Valentino Rossi dari dunia balap profesional juga meninggalkan kesan tersendiri terutama bagi penggemarnya. Nah, sebagai apresiasi dan ucapan perpisahan, Data Fakta akan merangkum fakta seputar pembalap dengan julukan The Doctor tersebut untuk kamu. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif lainnya dari Data Fakta. Si nomor 46. Nama Valentino Rossi sudah pasti familiar terutama dalam kiprahnya di dunia otomotif. Lebih jauh, ia adalah pembalap tersohor di arena balap Grand Prix motor dunia setelah era legenda Mick Doohan. Lekat dengan angka 46, Valentino Rossi lahir di Urbino, Italia 16 Februari 1979. Ayahnya bernama Graziano Rossi yang merupakan mantan pembalap GP 250cc, sementara ibunya bernama Stefania Palma. Bisa dibilang pemilihan nomor 46 ada hubungannya dengan karir sang ayah. Sebab nomor itu juga dipakai oleh ayahnya ketika memenangi lomba pertama di Morbidelli tahun 1979. Selain itu, nomor yang dimaksud dipakainya setelah menonton aksi seorang pembalap wildcard Jepang bernomor 46 di TV dan membuatnya terkesan. Salah satu alasan yang membuat namanya begitu cemerlang adalah rekor dan prestasi yang diraih melampaui banyak seniornya. Setidaknya, ia membukukan 9 gelar juara dunia di mana sekali pada kelas 125cc pada tahun 1997, kemudian pada kelas 250cc tahun 1999, dan 7 kali juara dunia pada kelas puncak MotoGP. Karir dan prestasi. Valentino Rossi memulai debutnya di dunia balap ketika memperkuat tim lokal Scuderia AGV Aprilia di kelas 125cc. Saat itu usianya baru 17 tahun dan hanya menempati posisi ke-9 klasemen akhir musim. Namun itu hanyalah langkah awal untuk demi kejayaan yang akan datang. Kita mulai dari tahun 1997, musim keduanya di kelas 125cc, Rossi tampil mengesankan dengan juara sebanyak 11 balapan dari 15 seri yang dipertandingkan. Ia pun menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Setelah itu, ia mendapat promosi ke kelas 250cc dengan tim yang sama dan mengakhiri klasemen di posisi runner-up di bawah Loris Capirossi. Di musim kedua, barulah ia meraih gelar juara dunia setelah memenangi 9 seri balapan di musim tersebut. Rossi lantas mendapat tawaran kontrak dari Honda. Bersama tim besar ini, Rossi mendapat promosi ke kelas MotoGP dan mencetak sejarah dengan juara dunia di kelas ini, yakni pada tahun 2001, 2002, dan 2003 secara berturut-turut. Konflik internal dengan pihak direksi Honda membuat Rossi hengkang dan bergabung dengan Yamaha di tahun 2004. Jika di Honda Rossi menjadi juara sebanyak 3 kali, maka di Yamaha ia mengantongi juara dunia sebanyak 4 kali, yakni 2004 dan 2005, serta 2008 dan 2009. Setelahnya, performa Rossi mengalami penurunan, bahkan mulai kesulitan naik podium sejak tahun 2011. Rival terkuat. Selama berkarir di MotoGP, Rossi yang dijuluki The Doctor ini diketahui memiliki beberapa rival yang kuat. Mulai dari Loris Capirossi, Max Biaggi, Seth Gibernau, Casey Stoner, George Lorenzo, Dani Pedrosa hingga Marc Marquez. Namun belakangan Rossi mengungkap tentang sosok rival terkuat yang pernah ia hadapi di sepanjang karirnya. Ia adalah Casey Stoner. Hal tersebut disampaikan langsung pada BT Sport dalam program The Greatest Race yang menampilkan balapan MotoGP Amerika Serikat 2008 di Laguna Seca. Memang saat itu mereka berada dalam satu trek yang sama dan kebetulan Stoner jadi unggulan karena selalu kompetitif di trek itu. Meski begitu, Rossi berhasil menyalip Stoner dari sisi dalam di tikungan corkscrew dan nyaris terjatuh akibat melaju di atas gravel. Saya sangat menikmati rivalitas dengan Casey, pertarungan dengannya selalu hebat karena ia salah satu talenta terbaik yang pernah ada di era modern MotoGP. Talentanya sangat hebat, kala itu ia muda dan cepat, saya yakin ia rival terkuat di sepanjang karir saya. Demikian kata Rossi melalui program tersebut. Berbeda dengan Lorenzo yang justru selalu akur dengan Rossi ketika tak satu tim, Stoner dan Rossi diketahui memiliki rivalitas yang begitu kental. Mereka bahkan sama sekali tak berteman, hingga Stoner pensiun dini dalam usia 27 tahun sejak 2012. Resmi memutuskan pensiun. Keputusan Valentino Rossi untuk pensiun sudah final, itu berarti musim ini adalah musim terakhir bagi pembalap Petronas Yamaha SRT tersebut.
Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers menjelang GP Styria Austria pada Kamis 5 Agustus 2021 pukul 16.15 waktu setempat. Melalui konferensi pers tersebut, ia juga menjelaskan tentang alasan pensiunnya. Ini terkait dengan performanya yang melambat serta tidak bisa kompetitif di ajang MotoGP. Selain kabar pensiun, ia juga memberikan sedikit bocoran soal rencana masa depan. Diungkapkannya bahwa balapan mobil adalah apa yang ia ingin coba sebab resiko yang ditimbulkannya lebih kecil dibandingkan dengan motor. Namun ia juga menegaskan bahwa hal itu masih ia pikirkan dan belum diputuskannya. Meski begitu, ia mengaku tidak akan bisa melupakan banyak momen indah selama berkarir di MotoGP. Terima kasih atas semuanya, dengan begitu saya tidak akan balapan lagi di MotoGP 2022. Tuturnya sebagaimana dikutip dari inews.id. Kekayaan. Karir cemerlang Valentino Rossi di dunia balap tentu akan berbanding lurus dengan pundi-pundi yang ia dapatkan. Bahkan, pembalap yang sempat pindah ke tim Ducati itu tercatat sebagai salah satu atlet terkaya di dunia. Sebagaimana dikutip Kompas lewat rilis Sportskida, Rossi dikabarkan memiliki kekayaan bersih senilai 140 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,024 triliun rupiah. Nominal ini dapat diurai melalui sejumlah pendapatan, diantaranya gaji per musim sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 144,5 miliar rupiah. Ditambah koleksi mobil mewah dan kapal pesiar, rumah dan investasi, serta sponsor dan penjualan souvenir. Ya, Rossi diketahui memiliki beberapa mobil sport seperti Ferrari 458 Italia dan BMW M3, juga kapal pesiar pribadi yacht. Sementara rumah VR46 di Urbino dibelinya dengan harga 11 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 159 miliar rupiah. Ada pula investasi lain senilai 85 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,228 triliun. Di luar dari itu, Rossi masih mempunyai pemasukan lain dari penjualan souvenir dan sponsor. Akademi Valentino Rossi. Pada September 2020 lalu, Franco Morbidelli dan Francesco Bagnaia berhasil merebut podium pertama dan kedua di ajang MotoGP San Marino di sirkuit Misano. Hal tersebut lantas membuat citra VR46 Riders Academy naik, di mana kedua pembalap tadi merupakan jebolan dari akademi yang dimaksud. VR46 Riders Academy sendiri merupakan tempat pelatihan dan pertumbuhan bagi pembalap muda Italia yang didirikan pada 2014 di Tafuglia, Italia oleh Valentino Rossi. Meski pada ajang yang sama, sang pendiri hanya berada di urutan keempat, tak lantas membuatnya rendah diri. Justru menurutnya, ada rasa kepemilikan di sana yang membuatnya tak pantas merasa kecewa. Selain dua pembalap tadi, nama-nama seperti Luca Marini, Marco Bezzecchi, Stefano Manzi, Andrea Migno, Celestino Vietti, dan Nicolo Antonelli juga merupakan jebolan dari akademi tersebut. VR46, seperti dikutip Kompas yang menyadur ValentinoRossi.com, adalah akademi yang menyediakan pengalaman dan pengetahuan Valentino Rossi yang diperoleh selama bertahun-tahun dalam karirnya. Penerus sang legenda. Kabar pensiunnya Valentino Rossi setelah MotoGP 2021 otomatis akan meninggalkan kursi kosong di Petronas Yamaha SRT untuk musim kejuaraan 2022 mendatang. Tentu sejumlah pertanyaan akan muncul, terutama siapakah yang akan menggantikan sosok sang legenda. Nyatanya, Petronas Yamaha SRT harus bergerak cepat mencari pengganti Rossi. Mereka bahkan berpeluang mencari dua pembalap sekaligus, mengingat Franco Morbidelli juga berpeluang pindah. Nah, adapun salah satu nama yang muncul ke permukaan adalah Marco Bezzecchi. Berdasar laporan Motorsport pada Jumat 6 Agustus 2021, pembalap moto tersebut berpeluang mengisi tempat Rossi. Bukannya tanpa alasan, didapuknya ia sebagai kandidat utama disebabkan oleh beberapa hal pendukung. Di antaranya, Bezzecchi merupakan pembalap dari Akademi 46 milik Rossi, ditambah saat ini ia membela tim Sky 46 di Moto2. Sebenarnya pembalap berusia 22 tahun tersebut juga mendapat tawaran dari tim Aprilia Racing. Namun tampaknya dia menolak tawaran itu dan lebih memilih untuk bergabung ke Petronas Yamaha. Itulah tadi fakta seputar Valentino Rossi yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Nah, kalau kalian termasuk yang mengidolakan sosok Valentino Rossi bukan?